berbicara tentang perpuluhan, persepuluhan ya. Biasa kalau kita dengar persepuluhan rasanya kita langsung kesel gitu loh. Kenapa? Karena beberapa tahun yang lalu ada seseorang atau satu orang atau beberapa orang yang menjadi influencer untuk sosial media dan berkata perpuluhan udah gak relevan di dunia ini, di zaman ini. Itu perjanjian lama, itu begini dan akhirnya ribut luar biasa. Begitu kita dengar persepuluhan, kita berkata gereja udah kaya mau ngapain kasih. Pendeta foya-foya kalau dikasih persepuluhan. Pendeta flexing, pendeta pamer kekayaan, pendeta begini dan begini. Oke, mungkin ada beberapa sekian orang yang kecewa dengan gereja yang memberikan persepuluhan lalu melihat sebuah kehidupan, fenomena kehidupan pendeta-pendeta yang flexing, pamer harta kekayaan dan lain-lain. Boleh, saya setuju sekali. Tapi tidak semua pendeta, saudara boleh berkata semua pendeta melakukan hal itu. Saya nggak gitu setuju. Saya adalah pendeta yang berkomitmen sama Tuhan. Mendedikasikan hidup saya, loyalitas saya terhadap Tuhan. Bahwa hidup saya tidak akan foya-foya, tidak flexing dan pamer kekayaan. Walaupun Tuhan memberkati, jangan lakukan itu buat hidup saya dan istri saya. Jadi kalau saudara ada di gereja ini, saudara akan melihat semua kegiatan gereja terbuka dan transparan. Kita tidak berhenti bangun sekolah, tidak berhenti untuk membangun gereja, tidak berhenti membangun pendidikan, memberikan makanan, menolong orang susah karena gereja di sini mempunyai nilai yaitu menyelesaikan amanat agung. Sehingga saudara beberapa tahun yang lalu ribut sana, gereja diserang oleh jemaat-jemaat yang kecewa dengan kehidupan pendeta. Dan hasil kekecewaan itu mereka menyerang gereja dengan berkata jangan kasih perpuluhan, tidak relevan. Saudara baiklah, kalau gitu mari kita dengar apa kita firman Tuhan. Dan bukan apa kata orang yang lagi sakit hati dan mengecewakan hidup saudara. Saudara, saya beberapa kali ditegur sama istri saya, yuk ajarkan persepuluhan. Ini zaman lagi resesi ekonomi sulit luar biasa, betul saudara ya. Tadi pagi saya sebelum kesini istri saya buka sebuah sosial media 1 menit. Seorang redaksi membacakan berita acara untuk terakhir kalinya. Selama 12 tahun dia bekerja, seluruh redaksi akan langsung setelah itu layoff, pemutusan pekerjaan, pemutusan lapangan pekerjaan. Sambil memberitakan acara, sambil memberitakan berita dunia, pembawa acara ini sambil nangis saudara. Kenapa? Sebentar lagi dia selesai bekerja. Minggu lalu 2.000 orang di PHK, minggu lalu puluhan ribu orang di PHK, minggu lalu perusahaan-perusahaan besar dunia di PHK. Krisis ekonomi sedang terjadi. Ingat waktu saya masuk 2025 saya berkata banyak bertemu Tuhan, banyak merasakan Tuhan, banyak duduk diam bersama Tuhan. Kenapa? Krisis akan makin besar. Hanya orang yang bertautan, hanya orang yang menyerahkan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan, dia akan melewati krisis ekonomi. Saudara, hukum dunia, hukum pakar ekonomi, waktu krisis hemat-hemat. Betul ya saudara ya. Tetapi waktu hukum Tuhan, waktu krisis marilah kita memberi. Mari kita memberikan persepuluhan. Karena waktu hukum itu kita jalankan, hukum itu akan melindungi hidup kita. Pagi ini orang yang berespon benar. Orang yang memiliki motivasi yang benar. Orang yang mendengar firman dengan hati yang benar. Akan menerima firman dengan didikan dan teguran Tuhan yang sangat lembut. Tetapi orang yang tidak mendengar firman Tuhan, tidak merespon, sudah pahit kecewa, firman sebagus apapun, serelevan apapun, semudah mengerti apapun, firman itu akan ditolak. Karena apa? Hatinya sedang kecewa, pahit dan terluka. Saudara, persepuluhan berbicara waktu zaman Malaki saudara, perjanjian lama. Banyak orang berkata sudah tidak relevan di zaman sekarang. Karena zaman sekarang adalah zaman anugerah saudara. Tetapi saudara, begitu banyak hukum perjanjian lama yang didapat dari Musa, 10 hukum perintah Allah sangat relevan pada zaman ini. Kalau kita baca di 10 perintah Allah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membunuh, jangan berzina, hormati ayah dan ibumu, kuduskanlah hari Sabat. Apakah masih relevan sekarang? Masih saudara. Kalau kita berkata jangan membunuh, itu perjanjian lama. Kita bisa bunuh-bunuhan saudara. Jangan berzina, berzina itu perjanjian lama. Sudah tidak relevan di zaman sekarang. Maka suami istri akan berzina. Apakah itu relevan berzina? Jangan membunuh, jangan mencuri. Semua hukum di perjanjian lama Taurat
perjanjian baru dijadikan satu menjadi sebuah hukum yang membuat hidup kita teratur dan kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Saudara, kita berada di sebuah sinode namanya Gereja Bethel Indonesia. Sebelum saya buat ini, saya searching ada 104 sinode di Indonesia. Sinode Kristen Protestan dan Kristen Pentakosta. Jadi ada 104 sinode Kristen di Indonesia. Apa itu sinode? Organisasi besar. Kalau bank BCA, di bawah BCA ada sub cabang-cabang. Ya, grup Mayora, grup Agung Sedayu, ada cabang-cabang ratusan. Sinode organisasi gereja besar ada 104. Dan setiap sinode punya doktrin hukum yang berbeda. Contoh, doktrin keselamatan aja berbeda. Keselamatan orang Bethel, saudara dan saya yang di tempat ini nih, kita diselamatkan bukan karena usaha manusia, karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi inisiatif Tuhan menyelamatkan manusia secara cuma-cuma. Udah beda ya? Doktrin baptisan, ada yang dipercik, ada yang disemprot, ada yang pakai bendera, ada yang ditenggelamkan, kita ditenggelamkan. Ada saudara, kalau saudara ke Rusia, kita masuk 3 kali, udah selesai. Itu aja berbeda dan jadi bahan perdebatan. Doktrin kedatangan Yesus, Yesus datang dulu atau dianiaya dulu? Dianiaya dulu atau Yesus baru datang? Doktrin persembahan, persepuluhan sudah sangat berbeda. Sehingga saudara ada namanya HKBP, sinode yang berbeda, Kristen. GKI, GBI, kita GBI saudara. Gereja Toraja, Jawa, Sunda, Nias, Maluku, Ambon, Minang, Padang, itu ada gerejanya. Gereja HK, Gereja Hokian, Gereja GPDI, GSCA, Tiberias. Nah kalau sekarang ada gereja marganya C, NDC, JPCC, SICC, dan teman-teman CC lainnya. Karena udah gak tahu mau nama gereja, udah semakin kekinian yang pakai CCC lebih relevan. Gajah Mada City Church, NDC, JPCC, gitu ya. Jadi semakin banyak, ada 104 organisasi gereja besar dan ada ratusan aliran kepercayaan Kristen di Indonesia. Gimana kita bingung pindah gereja. Kalau saudara tidak menetap satu gereja, saudara akan bingung yang mana, yang ini enggak bilang, yang itu bilang sesat, yang ini lebih benar, yang itu sangat sesat. Akhirnya kita tersesat karena kita tidak tertanam dalam satu gereja. Saya berharap kita tertanam dalam satu gereja di tempat ini saudara. Kenapa gereja perlu berbicara soal uang? Ada 2 sisi, kalau kita lihat uang. Uang bisa dipakai untuk membeli orang, perbudakan. Uang bisa dipakai untuk menjajah sebuah negara. Uang bisa dipakai untuk menghutangi sebuah negara sampai tidak bisa bayar, negaranya kita ambil. Secara positif uang bisa memberikan masa depan, fasilitas, kesehatan buat kita. Uang bisa menjamin kehidupan kita nanti tua, sakit, kita butuh uang. Tapi uang bisa dipakai untuk penipuan, money laundry, pembunuhan, transaksi narkoba, uang, serba uang. Apakah perpuluhan itu wajib hukumnya? Apakah kalau saya tidak memberi perpuluhan, Tuhan akan marah dan membuat hidup saya susah? Ya, kalau tidak kasih perpuluhan, masuk neraka apa enggak? Itu kan banyak pertanyaan ya. Terkutuk yang tidak memberi perpuluhan, biadab, masuk rumah sakit, keluar masuk rumah sakit, perpuluhan untuk dipakai, bla bla bla, semacam-macam. Nah kita karena doktrinnya Gereja Bethel Indonesia, ya, kita doktrin Gereja Bethel Indonesia, persepuluhan bukan soal paksaan, bukan soal bisnis gereja. Di luar sana, bisnis gereja enak. Bukan memberi lalu tiba-tiba diberkati. Saya nggak gitu setuju, ayo memberi nanti 10%, 20%, 50%, 100% diberkati. Enggak begitu saudara. Persepuluhan adalah apa? Baca bersama-sama. Persepuluhan adalah tanda kasih kepada Tuhan. Jadi orang mau kasih persepuluhan mesti ngerti dulu alasan saya kasih. Bukan karena ditakut-takutin, bukan karena masuk neraka,
bukan nanti sakit-sakitan, bukan karena miskin. Saudara mau kasih persepuluhan, tidak kasih persepuluhan, tidak ada urusan sama sekali. Perpuluhan tidak mendatangkan kutukan. Bahkan saudara mau kasih perpuluhan, tidak kasih persepuluhan, selama saudara kerja cerdas, kerja pintar, kerja berintegritas, Tuhan tetap memberkati hidup saudara. Matahari diberikan kepada pembunuh. Matahari diberikan kepada pemerkosa. Matahari diberikan juga kepada pendeta dan saudara semua. Dan besar bobot matahari panasnya sama-sama orang berdosa, tidak berdosa, ateis atau tidak ateis. Kita menerima matahari dengan sifat dasar yang sama. Menyinari, memanaskan, dan mengeringkan pakaian-pakaian kita. Gak ada urusan saudara mau kasih, tidak kasih, hidup saya miskin. Hidupmu miskin karena mentalmu memang miskin, tidak mau bekerja, maka hidupmu miskin. Gak ada urusan saudara. Saudara, Malaki selalu dihubungkan dengan persepuluhan. Malaki adalah kitab Nabi terakhir di perjanjian lama. Setelah itu perjanjian baru Yesus datang. Nah, Malaki berkata, bangsa Israel jauh daripadaku, dari hadapanku. Masa kegelapan terjadi di mana-mana. Nabi sudah tidak berbicara ratusan bahkan ribuan tahun. Tiba-tiba Nabi Malaki datang dan menegur bangsa Israel. Mereka yang beribadah asal-asalan, mereka hidup menyimpang dari perintah Tuhan. Mereka beribadah tapi hatinya jauh dingin. Dan mereka melakukan agamawi, liturgi yang tidak ada maknanya. Persembahan korban mereka sudah asal-asalan. Memberikan apa yang sisa dari hidup mereka. Bahkan mereka menahan persepuluhan yang seharusnya untuk pelayanan bait Allah. Nabi Malaki diutus Tuhan dan berkata, aku menegur kepadamu karena engkau hidup asal-asalan. Apakah masih relevan di zaman sekarang? Oh ya, banyak orang kasih persepuluhan dengan rajin. Dengan tujuan cuci dosa. Saya kasih persepuluhan. Saya kasih pembangunan buat Pastor Paulus. Saya bantu orang susah supaya apa? Dosa saya dihapus. Karena masih mengikuti liturgi agama yang lain. Semakin banyak orang, semakin banyak uang, kita bisa cuci dosa kita. Semakin saya berkuasa, saya bisa kendalikan gereja dengan uang saya. Pendeta saya bisa setir, maka dosa saya dihapuskan. Cara yang lama. Jadi orang itu berkuasa. Orang itu rajin kasih persembahan. Semua jenis persembahan, diakonia, pembangunan, penginjilan, persepuluhan. Dia kasih karena dia punya uang dengan satu tujuan, motivasi yang salah. Tapi banyak di kita melayani Tuhan bagus, doa puasa, mempersiapkan hati, benar-benar sama Tuhan. Tapi kita lupa memberikan persepuluhan. Kenapa persepuluhan penting saudara? Kita buka dulu deh Malaki 3 ayat ke-10 ya. Supaya kita baca bersama-sama ya. Saya baca yang putih, saudara kuning merah. Setuju sama saya? Saya putih, saudara warna kuning dan merah. Malaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Rumahmu dan rumah saya saudara. 1, 2, 3. Ujilah. Malaki 3 ayat 10 yang pertama, poin pertama. Ujilah aku Tuhan. Kalau kamu uji aku akan memberikan hukum ini. Ketika engkau berjalan dalam hukumku, hukumku akan bekerja lewat apa yang kamu berikan. Jadi nomor 1, ujilah aku Tuhan. Masakan aku tidak memberikan engkau berkat-berkat yang sampai melimpah atas hidupmu. Karena aku Tuhan. Saudara, kita bisa percaya, sangat percaya, sungguh-sungguh sangat percaya dengan secari kertas deposito kita untuk masa tua kita. Kita percaya benar-benar. Kita percaya dan kita cari agen asuransi terhandal, terhebat, terpercaya di dunia ini. Misalkan apa? Allianz, Generali, Manulife, Prudential, dan lain-lainnya. Kita bisa percaya sama secari kertas asuransi untuk masa depan kita, penyakit kita. Tapi kita nggak percaya sama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Malaki 3 ayat 10 berkata, uji aku. Kalau kamu uji, aku akan mempraktekkan, aku akan memberikan hukum yang pernah aku tepatkan di dalam hidupmu. Supaya kamu berjalan dalam hukum dan menerima
sebuah kepastian karena kamu berjalan dalam hukum tersebut. Di mana iman kita sampai saudara takut khawatir akan kekurangan ketika saudara memberikan persepuluhan. Tuhan yang menuntun saya, Tuhan yang menyertai saya, Tuhan yang menyertai gereja yayasan ini dan pelayanan saya. Tuhan yang sama akan menyertai, menuntun, membuka pintu hidup saudara. Tuhan yang membuka pintu, tidak ada satupun pintu ditutup. Yang setuju katakan amin. Tuhan yang membuka, tidak ada satupun orang yang bisa menutup. Bahkan seluruh orang di sekitarmu. Kalau saudara mengandalkan Tuhan. Kita gak percaya, kita bisa ibadah dengan serius, kita bisa bernyanyi, kita bisa datang ke gereja. Tapi kalau ngomong persepuluhan, saya gak bisa. Kenapa? Karena saudara tidak menyembah Tuhan. Karena saudara menyembah mamon, uang segalanya atas hidup saudara. Orang kalau udah gak bisa memberi, saudara mengikat hidup saudara atas mamon. Mamon berkuasa hidup saudara. Saudara mempunyai uang banyak, perusahaanmu besar. Kalau saudara menyembah mamon, saudara tidak bisa menjalankan hukum persepuluhan sama sekali. Di dunia ini ada hukum banyak ya. Gravitasi aja saudara. Kita udah gak bisa melawan hukum gravitasi. Lantai 12 ke 1 lompat pasti mati. Karena itu hukum saudara. Hukum kesehatan. Saya 5 tahun terakhir ini makin sehat luar biasa. Sehat luar biasa. Dulu karena tidak punya pengetahuan tentang kesehatan. Saya berdoa, saya klaim dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh. Gak sembuh juga. Kenapa? Karena saya tidak masuk dalam sebuah hukum kesehatan. Apa itu hukum kesehatan? Para dokter ahli gizi sudah berkata, kalau saudara udah di atas 35 tahun, 40 tahun, jangan makan gula, jangan berlebihan gula. Jangan makan nasi kebanyakan, banyakkan protein, kurangin karbohidrat. Ayo berolahraga, mulai nge-gym, mulai lari, mulai berolahraga. Waktu saudara masuk dalam hukum kesehatan, hukum itu memprotek dan memberikan kesehatan secara maksimal. Karena saudara mengerti. Banyak orang klaim mujizat tapi tidak punya pengetahuan tentang Tuhan penyembuh. Banyak orang mengklaim firman Tuhan tentang kelimpahan tapi tidak mengerti apa itu kelimpahan di dalam Kristus. Banyak orang mengklaim mujizat ABCDE tapi tidak mengerti apa itu mujizat di dalam firman Tuhan. Sehingga banyak orang kecewa waktu ikut Yesus tidak melihat mujizat karena dia tidak tahu dan mendapatkan pengetahuan sebuah hukum. Mengerti maksud saya? Kenapa saya sekarang bisa sehat? Karena saya mesti menyelesaikan amanat agung sampai ke pelosok-pelosok hutan Sulawesi. Saya mesti mendaki 15 jam. Bagaimana kalau saya nggak sehat? Bagaimana saya harus sehat? Kurangin gula. Dulu perut saya udah kayak laptop saudara, kayak helm segede gini ya. Aduh malu. Cuman ya udah nggak punya pengetahuannya. Karena belajar, terus belajar, perut saya mengecil, timbangan saya turun, bisa ke suku pedalaman. Kemarin saya dari Palu saudara, Pak Denny koordinator lapangan kita di Sulawesi berkata, Pastor ada suku yang kita mesti menangkan. Saya tanya gini, berapa jam yang harus kita daki? Ya 2 hari. Aduh 2 hari jangan dulu deh Pak. Saya gak kuat Pak 2 hari. Tapi saya mesti ke sana. Kenapa? Pengetahuan memperbaharui budi, akal dan pikiran saudara. Pengetahuan tentang Tuhan membuat saudara mengenal Tuhan dengan baik. Pengetahuan tentang hukum persepuluhan membuat saudara bisa melakukan hukum tersebut tanpa dipaksa. Tapi hidup lagi krisis, ya itulah kita mempercayai Tuhan. Hukum dunia tidak bisa dipakai di hukumnya kita. Hukum kita bisa dipakai untuk kehidupan kita. Saudara, Tuhan tidak pernah berubah dalam janjinya. Walaupun manusia bisa berubah-ubah setia kepada Tuhan. Tetapi Tuhan yang dulu, sekarang dan selamanya tidak akan pernah berubah. Balik dalam perjanjian lama saudara, persepuluhan bukan sekedar ritual yang kita anggap ini sesuatu yang penting. Tetapi tindakan iman. Pengakuan iman bahwa semua yang kita miliki, nafas kita, kesehatan kita, anak-anak kita, usaha kita, pekerjaan, jabatan, fasilitas, semuanya adalah milik Tuhan. Tetapi ketika kita menahan persepuluhan,
bukan saja kita menahan berkat Tuhan, tetapi kita tidak lagi mempercayai pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Persepuluhan bukan ritual, tetapi tindakan iman. Saya mau kasih persepuluhan karena saudara punya iman. Dan gak semua orang bisa punya iman. Dan gak semua orang bisa kasih persepuluhan. Karena banyak orang yang percaya Kristus, tetapi ternyata tidak punya iman dan mengandalkan Taurat. Ahli Taurat orang Farisi dalam perjanjian baru yang sekarang, saudara, mereka itu fokus sekali memberikan perpuluhan. Ngerti ya? Dalam perjanjian lama, orang Farisi Taurat, mereka fokus bagaimana cara ibadah yang baik dan bagus, tapi melupakan persepuluhan. Dalam perjanjian baru, saudara, sekarang orang Farisi Taurat lebih giat fokus memberikan persepuluhan sampai lupa bagaimana mengasihi, mempraktekkan cinta kepada Tuhan. Mereka fokus kasih persembahan persepuluhan. Makanya ada sebuah perumpamaan. Ada nenek tua memberikan perpuluhan hanya sekeping waktu dimasukkan bunyi klinting. Lalu orang Farisi dan Taurat meributkannya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, siapa di antara mereka yang memberikan persepuluhan yang begitu besar nilainya? Ya si nenek tua itu. Karena dia memberikan yang terakhir, semuanya dia kasih buat Tuhan melalui bait Allah atau gereja. Saudara, ilustrasi seorang anak kecil. Kalau anak saudara umur 2 tahun, 3 tahun masih menggandeng tangan saudara. Dia akan nyaman, tenang, aman ketika dia gandeng tangan saudara. Walaupun saudara nyebrang ke jalan raya yang begitu banyak lalu lintas, mobil, motor yang bisa keserempet, nabrak apapun. Seorang anak kecil waktu dia pegang tangan mama papanya, dia merasa aman. Kenapa? Dia gak tahu masalah yang terjadi. Selama saya pegang tangan mama papa saya, selama saya pegang tangan Tuhan, saya tetap aman. Itulah hidup kita bersama Tuhan. Kekristenan harus bertambah pertumbuhan rohanimu. Makin bertambah, makin berakar, makin mengandalkan Tuhan, makin menyerahkan Tuhan. Barulah saudara bisa kasih persepuluhan. Karena saudara persepuluhan tidak gampang untuk memberikan. Harus butuh respon. Nomor 1, ujilah aku Tuhan. Aku akan memberkati hidupmu karena engkau berjalan dalam hukumku. Nomor 2, memberi bukan untuk mendapatkan. Katakan sama-sama. Memberi bukan untuk mendapatkan. Saya kasih, saya dapat. Saya beri, saya dapat lagi. Saya kasih lebih, dapat lebih banyak. Bukan. Memberi bukan untuk mendapatkan, tetapi karena kita sudah diberi dahulu sama Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 9 berkata, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh kamu menjadi miskin, sekalipun ia supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Kita mesti percaya bahwa Yesus pernah miskin untuk kita supaya dia memberikan kehidupan yang melimpah atas hidup saudara di Yohanes 10 ayat 10. Jadi nomor 2, memberi bukan untuk mendapatkan, tetapi karena kita sudah dikasih terlebih dahulu sama Tuhan. Pemberian kita bukan bertujuan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Pemberian kita adalah respon kasih karena Tuhan sudah mencintai, menyayangi saya terhadap kasih karunia yang sudah kita terima dulu. Allah tidak minta persepuluhan saudara, bukan Allah yang miskin. Tetapi gereja butuh persepuluhan saudara untuk biaya operasional kita. Supaya kita bisa menyelesaikan amanat agung dengan baik. Supaya kita bisa menuai jiwa-jiwa dengan baik. Supaya kita bisa membangun sebuah program-program bagaimana menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Yesus tidak butuh perpuluhan saudara, tapi gereja membutuhkannya. Tapi bukan berarti gereja mengemis-kemis. Hanya orang yang mengasihi Tuhan bisa memberi persepuluhan, hanya orang tertentu. Apa sih itu persepuluhan? Karena saudara banyak jemaat baru yang di tempat ini, persepuluhan adalah waktu saudara menerima gaji pertama. Kalau anak-anak SMA mau mengikuti respon firman Tuhan hari ini juga boleh. Siapapun boleh bisa memberikan persepuluhan, menerima gaji pertama.
penghasilan pertama langsung dipotong 10%. Di sini kan orang-orang kaya ya. Saking kayanya saudara sampai nggak mau kasih loh. Kalau saudara penghasilanmu 1 miliar misalkan. Langsung dipotong 10%, 100 juta, kasih ke persepuluhan gereja. 90% saudara berjalan bersama Tuhan. Nanti kurang enggak? Orang yang beriman selalu mulutnya berkata tidak pernah kurang. Hanya orang yang takut, khawatir, orang yang terikat hidupnya sama uang selalu kurang. Nikah 20 tahun lalu sama sekarang tetap ngomongnya kurang. Kenapa? Manusia tidak mengucap syukur. Pekerjaan pertama kali kerja sampai pekerjaan yang sekarang selalu saudara berkata kurang. Suami istri ribut di awal bulan atau di pertengahan bulan. Selalu nikahnya udah berapa tahun? 30 tahun yang diributkan uang. Kenapa? Karena kita punya sifat dasar menyembah uang. Gak pernah cukup. Dengan persepuluhan kita punya standar untuk memberi dengan Tuhan. Entah gerejanya kaya, kenapa saudara pusingin sih gereja kaya? Gereja miskin saudara juga gak tolong kok. Pendeta kaya saudara hina, pendeta miskin saudara juga hina. Jadi memang serba salah jadi pendeta saudara. Ngerti ya saudara ya? Gak ada urusan mau gerejanya kaya, pendetanya kaya. Saudara sedang menjalankan hukumnya Tuhan. Saudara yang pusing biarlah Tuhan bersama pendeta-pendeta yang punya motivasi yang gak benar. Itu urusan dia. Urusan saudara menjalankan hukumnya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Orang bisa memberi tanpa mengasihi. Setuju gak? Ada pemulung kasih 100 ribu. Saudara bisa kasih memberi. Belum tentu saudara mengasihi. Tetapi orang mengasihi. Pasti dia bisa memberi. Aduh saya mengasihi Tuhan. Buktinya apa? Saya memberi. Bohonglah saudara bilang. Aduh saya cinta sama pasangan saya. Tapi memberi pelit. Ngitung-ngitung. Saudara gak cinta. Ingat cerita ini, orang bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi orang mengasihi pasti memberi. Dengar cerita ini. Jatuh cinta membutakan orang, betul ya? Makanya saudara yang udah buta nyesel kenapa cinta sama istri saudara sekarang. Jatuh cinta membutakan orang. Saya punya teman, bukanlah, teman papa, ini teman papa. Saya panggil dia Koko. Rumahnya di Bandung, ngekosnya di Jakarta. Punya pacar di Lampung. Zaman itu transportasi pesawat terbang mahalnya luar biasa. Jatuh cinta membuat dia buta naik motor Jakarta Lampung berjam-jam. Demi cinta, begitu cinta ketemu orang Batak yang sini cinta totok ditolak. Gak bisa, lu Cina mata sipit kubil, pergi dari sini. Ini teman saya ngotot, jatuh cinta, melewati samudra, melewati batas apapun, jatuh cinta naik motor berjam-jam setiap minggu. Jumat, Sabtu, Minggu ngapel ke Lampung, Jakarta, Lampung, Lampung, Jakarta. Setahun mesin rusak ganti motor. Tetap jatuh cinta walaupun ditolak. Karena cinta mengasihi, dia bisa kasih semuanya. Dia kasih hartanya, dia hancurin motornya demi kekasih orang Batak itu. Akhirnya bertahun-tahun hati calon mertua lulu juga, nikah dan punya anak. Kisahnya bagus sekali. Saudara kalau jatuh cinta sama Tuhan, kita udah gak hitung persepuluhan. Saya udah jatuh cinta, istri saya jatuh cinta sama Tuhan. Kita bisa kasih semuanya, udah. Gak ada 5%, 10%, nanti kurang gimana? Karena saudara gak jatuh cinta sama Tuhan. Orang jatuh cinta sama anaknya. You mau apa? Sepatu Adidas yang 10 juta. Jangan dong kalau Adidas 10 juta lu gila loh. Biar saya jatuh cinta sama anak saya berapa? Kok dek 10 juta? Enggak deh, sorry. Cari yang KW1 yang Cina 350 ribu kayak Dedi. Tapi kalau misalkan 10 juta untuk apa? Kesehatan, vitamin, kesembuhan. Kita kasih saudara. Kalau perlu kita cari itu ratusan juta demi anak karena jatuh cinta. Kalau saudara bilang, ya saya cinta biasa-biasa, gak mungkin saudara bisa kasih persepuluhan. 5% aja udah setengah mati. Kenapa saudara menyembah, bukan menyembah Tuhan, menyembah Mamon. Jadi kita hidup dalam Tuhan pasti diberkati. Amin. Amin saudara. Orang benar pasti diberkati, udah pasti. Saya gak pernah kekurangan hidup saya.
Krisis 2020 COVID, habis gereja kita. Aduh, habis saudara. Salah satunya City Walk kita tutup karena nggak ada dana. Tetapi gereja ini tetap memberikan perpuluhan. Saya dan istri tetap memberikan persepuluhan. Yayasan kita tetap diberkati karena yayasan kita memberikan persepuluhan. Kalau keluarga memberikan persepuluhan, perusahaan memberikan persepuluhan, Bapak, Ibu, dan anak-anak muda yang belum bekerja meresponi firman Tuhan ini memberikan persepuluhan. Saudara masuk dalam sebuah hukum, tidak akan pernah kekurangan walau krisis ekonomi dunia melanda. Yang setuju katakan amin. Kita bangkit berdiri dan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Jangan buru-buru. Jangan gara-gara perpuluhan berantem suami istri cubit-cubitan. Tuh dengerin tuh, lu yang dengerin gitu ya. Jangan diributkan, perpuluhan gak boleh diributkan. Tanya istri, tadi dengar firman gimana? Bagus gak? Bagus, sulit, yuk kita doa sama-sama. Pak, tadi dengar firman Tuhan persepuluhan, bagus gak? Bagus, yuk jalan yuk, ayo sama-sama. Tidak pernah ada orang bersaksi memberikan persepuluhan hidupnya kesulitan. Bertambah-tambah. Yayasan Rumah Junior udah mau tutup 3 kali. Gak ada uang. Yang pertama gak ada uang. 2 minggu lagi kita mesti bayar kontrakan kantor, gaji guru, gak ada uang. Setiap bulan minus 70 juta selama setahun. Saya mau tutup. Lalu Tuhan berkata, aku yang membuka, kenapa kamu yang tutup? Kalau Tuhan buka, kasih jalannya. Benar saudara. Seminggu lagi kita mesti bayar, gak ada uang. Tiba-tiba ada orang tua datang. Kasih saya persembahan kasih, ini buat pelayanan pastor. Saya buka 1 juta. Terima kasih ya Pak. Lalu dia bilang gini, Pak, pastor di dalam amplop itu ada 2 cek. Jangan dirobek-robek itu amplop. Dibuka 40 juta. Itu cerita 10 tahun lalu, 40 juta. Bisa bayar kontrakan Yayasan Rumah Junior. Kita nabur gak berhenti-berhenti. Karena pembangunan gereja, pembangunan misionari, pembangunan sekolah, tanah yang subur. Nomor 1, persepuluhan tanah yang subur. Yang kedua, Yayasan Rumah Junior mau tutup lagi karena kita ditipu 400 juta. Uang kita hilang 4 juta, kita mau tutup lagi. Tuhan yang bekerja, aku yang buka. Jangan pernah kamu tutup lagi. Sampai hari ini kita akan bangun terus. Kenapa? Misionari, penginjilan, tanah yang sangat subur. Amin saudara. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sangat mengucap syukur. Kalau kami bisa menikmati hidup. Kalau kami bisa menikmati hidup. Engkau mendidik, Engkau menegur kami. Hanya orang yang jatuh cinta bisa memberikan lebih kepada Tuhan. Buat kami bisa jatuh cinta kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.